Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Purwanto, mahasiswa semester 6 jurusan Psikologi Universitas Teknologi Nusantara. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk mata kuliah psikopatologi. Baik, untuk pertanyaan pertama, jelaskan konsep teoritis depresi dan bunuh diri. Berikut penjelasan tentang konsep teoritis depresi dan bunuh diri menurut pandangan psikologi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai oleh perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas yang dinikmati, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan, perasaan tidak berharga, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Sedangkan bunuh diri itu sendiri adalah tindakan mengakhiri hidup secara sengaja. Dalam psikologi klinis ini dipahami sebagai kondisi krisis yang sangat kompleks dan sering dikaitkan dengan depresi berat atau gangguan mental lainnya. Kesimpulannya, hubungan depresi dan bunuh diri. 1. Depresi berat adalah faktor risiko terbesar untuk bunuh diri. Namun, tidak semua orang mengalami depresi akan melakukan bunuh diri. Pikiran bunuh diri sering muncul ketika seorang merasa putus asa, tidak punya kontrol atas situasi, dan tidak melihat harapan di masa depan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan konsep teoritis gangguan disosiatif dan somatoform. Berikut penjelasan mengenai konsep teoritis gangguan disosiatif dan somatoform menurut pendekatan psikologi klinis. Gangguan disosiatif adalah gangguan identitas atau kesadaran, di mana seseorang mengalami pemutusan atau disconnect antara pikiran, ingatan, kesadaran, identitas, atau persepsi terhadap lingkungan. Pemutusan ini biasanya sebagai respon terhadap stres berat atau trauma psikologis. Sedangkan gangguan somatoform adalah kondisi di mana seseorang mengalami gejala fisik nyata atau nyeri lemas dan lain-lain yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya secara medis. Namun gejala tersebut berhubungan erat dengan faktor psikologis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jelaskan konsep teoritis gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur. Berikut penjelasan konsep teoritis gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur berdasarkan pendekatan psikologi klinis dan kesehatan mental. Untuk yang pertama, gangguan makan. Gangguan makan adalah kondisi psikologis serius yang ditandai dengan pola makan tidak normal, ketakutan terhadap kenaikan berat badan, dan citra tubuh yang terganggu. Gangguan ini berdampak pada fisik dan psikologi secara signifikan, dan biasa disebabkan adanya konflik batin, kontrol terhadap tubuh sebagai cara menghadapi kecemasan atau tekanan keluarga. Yang kedua, obesitas. Obesitas adalah kondisi berat badan akibat penumpukan lemak tubuh secara berlebihan, yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikologis, dan biasa disebabkan oleh pola makan yang berlebihan. Dan yang ketiga, gangguan tidur. Gangguan tidur adalah gangguan pola atau kualitas tidur yang menyebabkan gangguan fungsi harian, kelelahan, dan masalah kesehatan fisik atau mental. Biasa disebabkan oleh kecemasan, stres, depresi, dan traumatik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Jelaskan konsep teoritis gangguan identitas gender dan gangguan seksual. Berikut penjelasan konsep teoritis gangguan identitas gender dan gangguan seksual menurut pendekatan psikologi klinis. Yang pertama, gangguan identitas gender. Gender dysphoria adalah ketidaksesuaian antara identitas gender seseorang dengan jenis kelamin biologisnya, yang menimbulkan distres signifikan secara emosional dan sosial. Individu merasa tidak nyaman dengan tubuh biologisnya dan ingin hidup sebagai gender yang berbeda. Ciri-ciri gender dysphoria. Yang pertama, keinginan kuat untuk menjadi atau dianggap sebagai gender lain. Yang kedua, ketidaknyamanan terhadap karakteristik biologi tubuhnya. Yang kedua, gangguan seksual. Gangguan seksual dalam psikologi klinis terbagi dalam dua kelompok utama. Yang pertama, gangguan respon seksual. Kesulitan selama aktivitas sosial mencegah individu atau pasang memperoleh kepuasan. Jenis umumnya 1. Disfungsi ereksi. Kedua, ejakulasi dini atau tertunda. Ketiga, gangguan gairah seksual. 4. Vaginismus dan nyeri saat berhubungan. Yang kedua, gangguan parafilia. Minat sosial yang intens dan menetap terhadap objek, situasi, atau individu yang tidak biasa dan menyebabkan penderitaan atau bahaya. Contohnya, voyeurisme, dorongan untuk mengintip orang telanjang atau tanpa izin. Kedua, eksibisionisme, asal memperlihatkan alat kami pada orang asing. 3. Penisme, gairah seksual terhadap benda mati atau bagian tubuh tertentu. Demikian jawaban saya atas soal-soal pertanyaan mata kuliah psikopatologi. Lebih kurang mohon dibuka, minta maaf yang sebesar-besarnya.
karena saya dalam proses belajar. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih.